Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat dalam mencari ilmu. Sholawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga hormat saya kepada dosen pengampu Bapak Aan Muhammad Burhanuddin MA dan juga teman-teman kelas dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3A. Pada pertemuan yang singkat ini, insya Allah saya Syukron Makmun akan membahas tentang sulitnya memperbaiki niat. Berbicara tentang niat adalah membahas suatu yang paling urgent dalam Islam. Karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala akan menerima atau meridhoi amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati dari pernyataan dari beberapa para ulama Ahlussunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantara misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahu ta'ala mengucapkan atau mengatakan adalah ma alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat dari diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahu ta'ala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu akan masuk ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, ada mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi. Astaghfirullahalazim. Banyak macam-macamnya sampai Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahu ta'ala menyimpulkan. Adapun penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak, tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan teman-teman, seseorang yang berada di tengah samudera yang luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya. Dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekarang melihat kenyataan ini, harusnya kita berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini. Yang penting saya ikhlas. Dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataan yang sesungguhnya tidak mudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali diingat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahu ta'ala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari apa yang dirasakan kebutuhan di dalam hatinya. Ini berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja dan kehendaknya, yakni tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu yang refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau bangun tiba-tiba di jalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat dan tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, orang yang pergi ke kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari ilmu, orang yang berkreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang-orang yang sekedar berjalan, semua bersumber dari keinginan untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan kalau dalam hati kita
tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan. Ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya atau mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Astagfirullahaladzim. Hati kita akan termotivasi kita untuk berbuat dan mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Maka inilah bahayanya orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan, orang-orang yang selalu berturut-turut hawa nafsunya secara berlebihan, orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti. Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, kepada pujian dan sanjungan, pasti tidak akan bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya, tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahuilah, kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah. Yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mencintai Allah serta dengan ketakutan dan pengharapan kepadanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang soleh, yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Yang artinya mereka diseru selain Allah atau orang-orang yang soleh ini justru mereka yang sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya, dengan mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Quran surat Al-Isra ayat 57. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi atau menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini. Cinta, takut, dan berharap yang ini akan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih keikhlasan, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk. Bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, syukran makmun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.